wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nuryanti SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. NIM 423115254149. Saya mengajar di SMP Negeri 17 Dumai, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Materi ini meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Mohon saran dan kritikan masukan semua dari Bapak Ibu untuk perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk memulai pelajaran terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib ya, untuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita.
Selanjutnya untuk membacakan surat pendek ya. Terlebih dahulu kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama. Yuk kita mulai. Alhamdulillah, semoga proses belajar mengajar kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan motivasi dalam belajar. Ya, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Itu menurut Sakuntala Devi. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu, tetapi fokus pada tujuanmu. Belajarlah bersungguh-sungguh, raihlah cita-cita anak ibu semuanya untuk mencapai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi ya, materi kompetensi awal. Peserta didik mampu mendeskripsikan masa keemasan sejarah Islam pada Bani Abbasiyah 750 sampai 1258, termasuk dimensi keindahan dan seni yang lahir di masa ini. Dapat membuat infografis mengenai sejarah Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan bait Al-Hikmah sebagai bentuk keharmonisan intelektual antar agama sehingga menumbuhkan semangat melaksanakan ajaran agama untuk mencari ilmu dan semangat literasi dan produktif dalam berkarya. Dalam materi kita juga di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Ya, itu profil Pancasila. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui model discovery learning, kalian dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah, serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Yang kedua, melalui metode informasi, kalian dapat menjelaskan perkembangan seni dan bait Al-Hikmah di era Daulah Bani Abbasiyah, serta memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam, dan memiliki rasa ingin tahu
Abbas yang dimaksudkan adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Iya, dari Abbas Abdul Muthalib. Kasih tepuk semangat. Semangat lagi. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan ketiga, faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah bisa mencapai masa keemasannya? Saya Bu, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi peradaban Islam pada masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Ada yang mau bacakan? Perkembangannya, Daulah Bani Abbasiyah mampu berdiri dan berkembang pesat pada 5 abad. Ini merupakan bukti bahwa peradaban Islam mencapai puncak prestasi yang gemilang. Khalifah yang mampu membawa Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, itu adalah masa keemasan Islam Daulah Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Baik, untuk melanjutkan nanti Ibu membagikan kelompok dalam belajar, dan dalam kelompok itu nanti Ibu akan mengambil penilaian dari penilaian sikap kerjasama kalian dalam berdiskusi, ya. Jadi nanti ada penilaian tersendiri dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Selanjutnya, keindahan seni di masa Daulah Bani Abbasiyah 1. Indahnya seni arsitektur bangunan, diantaranya Masjid Jami, Al-Mansur, Masjid Raya Samara, Istana Al-Qaidir, dan lain-lain. 2. Seni tata kota. Kota Baghdad dikenal sebagai kota Alfu Laila wal Laila atau kota 1001 malam. Tidak ketinggalan, dibangun juga kota satelit atau penyangga ibu kota demi kemajuan Daulah Bani Abbasiyah. Itu adalah keindahan seni di masa Daulah Bani Abbasiyah. Ya, ada seni arsitektur dan seni tata kota. Lanjut yang ketiga, poin ketiga. Penulisan kitab musik, pendidikan seni musik, pabrik pembuat alat musik, seni tari sastra, seni ukir. Ya, itu adalah keindahan seni di masa Daulah Bani Abbasiyah. Poin seni sastra dan seni musik dan ukir. Baik al-hikmah sebagai bentuk keharmonisan intelektual antar agama. Melaksanakan ajaran agama Islam untuk mencari ilmu, literasi, dan produktif dalam berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat 3. Iya, itu adalah ajaran agama Islam. Jadi hikmah yang diambil adalah kita harus melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melaksanakan ajaran Islam, hidupnya akan memperoleh ketenangan, ketentraman, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah hikmah ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk melaksanakan ajaran Islam dalam untuk mencari ilmu, literasi, dan produktif dalam berkarya jilid 2. Rika Aliana. Artinya, demikianlah kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad sebagai kisah umat yang terdahulu, dan sungguh telah kami anugerahkan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Quran Surah Taha 20 ayat 99. Iya. Hikmah yang diambil adalah kisah umat terdahulu berupa pelajaran baik hal-hal positif maupun negatif, agar di masa sekarang dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Ibu akan menampilkan video, nanti kalian membuat rumusan atau kesimpulannya dari video yang kalian tonton. Ya. Peradaban Islam masa Abbasiyah sudah menjadi hukum alam bahwa berdirinya suatu dinasti atau kerajaan akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu fase pembentukan, pembinaan, kejayaan, kemunduran, dan kehancuran. Hal ini sudah menjadi teori konkret dari perjalanan sejarah setiap bangsa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah pada pertempuran Zaw, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Seniman, ulama, ujaran, fuqaha, saudagar, guru, dan petani. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ada 3 dinasti yang pernah kekuasaan, yaitu Bani Abbas, Bani Umayyah, dan Bani Seljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini, pencapaian peradaban hilang dan juga merupakan puncak kejayaan dalam Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Abu Bakr. Namun demikian, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Di saat datangnya penyerangan di masa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Mereka tidak saja menghancurkan kota Baghdad, tapi juga menghancurkan peradaban Islam yang telah maju dengan pesatnya. Dengan begitu berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Agar lebih mudah memahami sejarah dinasti Abbasiyah, saya akan membagi menjadi 5 periode yang berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 650-an Hijriah, atau 790 Masehi sampai 1258 Masehi.
Periode pertama berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Disebut dengan periode pengalihan siap pertama. Periode kedua berlangsung dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Disebut masa pengalihan pertama. Periode ketiga berlangsung dari tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Capek. Masa kekuasaan dinasti Buwali atau Umayyad Persia kedua. Periode keempat berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Merupakan kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan atau pemerintahan Turki kedua. Periode kelima berlangsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Merupakan masa mendekati pengunduran dan jatuh lembaga. Jadi ibu mau ada yang membuat kesimpulan dari video yang kalian tonton tadi. Apa kesimpulannya? Yuk dari barisan ujung. Apa kesimpulannya yang kalian ambil dari video yang ibu tampilkan tadi? Itu dalam peradaban Islam masa Kalian tulisan kalian sendiri aja nggak bisa dibaca, ayo. Dapat. action. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan saya tentang video tadi. Kesimpulannya mengenai kerajaan Abbasiyah yang telah runtuh. Baik, itu kesimpulan dari Rika Aliana. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ayo Bu. Ya. Dunia Islam membentang dari timur ke barat, Syam, Mesir, Sundan, Irak, Cina, Jazirah Arab. Ya, itu adalah kesimpulan dari hasil video yang kita tonton tadi ya. Kita lanjutkan untuk diskusi. Ya, diskusi Ibu. Sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya. Yuk, kelompoknya. Kita tinggal pindah. Dari kegiatan diskusi, Ibu akan mengambil nilai, ya nilainya itu nilai kerjasama dalam kelompok. Jadi tidak ada yang bermain-main dalam mengerjakan tugas kelompok diskusinya. Oh iya. Kelompok diskusinya itu sudah kita bagi, dan untuk diskusi itu sendiri Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya diskusikan. Iya Bu, aku apa yang mengatakan dalam Al-Chat Runtuh.
manusia yang ada. Direkam cuy. Kaki kau ya. Iya, itu yang pertama. Beberapa yang nonton doa besok berarti sampai mencapaikan kemasan. Keluarga yang biasanya kedatangan besok. Masa kemasan daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun doang atau sampai sama juga masa kemasan daulah Abbasiyah terjadi di era Harun di sini masih berlanjut sampai era coba tinggal di Sama nanti bisa baca man. Ini loh Mar, kan itu yang tadi. Kan ini kan ada di sini kan. Sini Jawa Barat. Baik ilmu mereka dia jadi satu-satunya zat ilmu pengetahuan di dunia. Ada yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 350 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah membuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khusus para ya. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Adakah pertanyaan? Ya, kelompok ya, dua. Faktor apakah yang menyebabkan daulah Abbasiyah runtuh? Itu tentang faktor konflik antar bangsa, pemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan invasi militer asing. Ya, sudah. Puas dengan jawaban dari kelompok 3? Sekian presentasi dari kelompok 3. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang mempresentasikan
Kita aja, dan tidak kita masih ikut dibayar. Nanti dari sini dibayar. Ya itu dimakan ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni. Ada peraturan hukum yang berkontribusi besar terhadap masa itu. Di antaranya adalah kawan-kawan penerjemah yang beragama Kristen dan ataupun kaum tabiin dan orang besar dalam penerjemah buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syirahi. Beberapa seni yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragamaan Kristen Nasranian, khususnya para pematung dan pelukis istana. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa ini? Pelajaran apakah yang bisa diambil dari pelajaran intelektual antar agama untuk kehidupan kebangsaan Indonesia? Baik, saya sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Toleransi kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Penguasaan menjadi kebebasan beragama secara penuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil diskusi sudah kita laksanakan. Sekarang Ibu mau kalian membuat kesimpulan dari pembelajaran kita di awal sampai tahap diskusi. Beri kesimpulannya. Dan kesimpulannya, ayo Ibnu, kesimpulannya Ibnu. Kesimpulannya adalah Dari awal tadi, pembelajaran yang kamu tangkap, yang kamu dapatkan. kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui sejarah tentang Bani Abbasiyah. Lanjut, yang menambahkan kesimpulan. Ya, dapat mengenal masa kemasan Abbasiyah. Masa ke masa dari Daulah Abbasiyah. Ya, kesimpulannya yang pertama tadi, apa yang disampaikan Ibnu? Dapat mengenal Daulah Abbasiyah. Dapat mengenal Daulah Abbasiyah. Yang kedua, banyak mengetahui dari masa ke masa tentang Bani Abbasiyah. Ya, jadi banyak
kelas dapat memimpin doanya. Jabrak. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang anak-anak semuanya.